Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan 9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukum dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Hamba yang Membebaskan. Dalam sistem sosial yang menerapkan perbudakan, manusia yang berstatus budak atau hamba dianggap sebagai milik Tuhan. Status budak menyatakan tidak ada kebebasan. Ada simbol-simbol yang dikenakan sebagai tanda kepemilikan, misalnya anting atau cap pada tubuh. Ia bukan orang bebas. Anehnya, dalam nubuat Nabi Yesaya disebutkan tentang hamba pembebas. Bagaimana mungkin seorang hamba atau budak tanpa kebebasan bisa menjadi pembebas? Siapa yang dibebaskan? Dengan memakai latar belakang kisah pembuangan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terhadap bangsa Yehuda, Allah hendak menyatakan misi agungnya bagi dunia. Ia akan mengutus seorang hamba pembebas bagi umat pilihannya. Hamba itu akan bertindak atas nama Allah untuk menyatakan kuasa dan hukum Allah kepada bangsa-bangsa. Sang hamba digambarkan sebagai seorang penegak hukum Allah di bumi. Dalam rangka penegakan hukum Allah tersebut, sang hamba pembebas akan membela mereka yang terhukum dan dipenjarakan. Ia akan menyelamatkan mereka. Nubuat ini tentu saja ada kaitan dengan kondisi pembuangan yang akan dialami oleh umat Allah. Tetapi nubuat ini juga menunjuk kepada pribadi yang hamba akan datang kelak untuk membebaskan dan menyelamatkan, yakni Kristus. Nubuat ini disampaikan jauh sebelumnya, agar ketika hamba itu datang, nubuat ini menjadi bukti penggenapan. Sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah lebih dahulu menggambarkannya melalui nabinya, yakni Yesaya. Itu sebabnya banyak ahli menyebut Nabi Yesaya sebagai Nabi Injili. Sang hamba pembebas adalah utusan Allah yang menghambakan diri kepada kehendak Allah. Ia tidak datang untuk melakukan kehendaknya sendiri. Ia melakukan kehendak Sang Tuhan, yaitu membebaskan. Pengajaran Alkitab sangat unik, berbeda dari segala ajaran dunia. Dunia mengajarkan bahwa budak atau hamba tidak memiliki kebebasan, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sang hamba Allah adalah pembebas. Sungguh indah pengajaran Alkitab. Sebagai Tuhan, Allah mengaruniakan rohnya atas sang hamba
untuk melakukan misi pembebasan itu bagi umatnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah kita yang mengutus Kristus Sang Hamba yang mulia. Bersyukur atas anugerah pembebasan yang diberikan bagi kita. Ia melawan segala kekuatan yang membelenggu dan membebaskan kita, sehingga kita sungguh-sungguh bebas dan sekaligus menjadi milik Allah kita. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.